Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Pagi. Baik, sehat ya semuanya? Sehat, alhamdulillah Kak. Oke, terima kasih. Untuk pagi ini kita ada materi baru nih buat teman-teman di sini. Tapi sebelum itu mau saya absen dulu ya untuk yang hadir di sini apakah lengkap atau belum. Yang pertama dari Faiz. Hadir. Oke, Akbar. Hadir. Fauzi. Ada Kak. Oke, dan terakhir Aldi. Ada Kak. Oke, siap, lengkap ya. Baik, teman-teman, kita untuk materi pada hari ini melanjutkannya kemarin ya. Yang kemarin kita membahas mengenai definisi bahasa Indonesia secara umumnya. Nah, sekarang kita membahas yang lebih khusus lagi. Salah satunya yaitu materi mengenai teks berita. Nah, sebelum itu mungkin teman-teman ada gambaran nggak soal teks itu tentang apa atau berita itu tentang apa gitu? Mungkin dari siapa dulu? Faiz dulu gitu? Tahu Kak. Oh, udah tahu. Terus kalau yang lain? Saya Kak. Iya, gimana? Itu sepertinya bayangan saya teks berita itu teks yang ada di berita-berita TV itu Kak. Oh, di TV. Iya. Oke. Sering dilihat ya? Waktu Iya, kayak pagi-pagi gitu ya? Iya, kayak gitu. Oh, Oh, tunggu iya, kartun benar. ya? Oke. Jadi, teman-teman, saya ingin menjelaskan nih untuk hari ini teks berita itu suatu unsur yang ada di bahasa Indonesia. Nah, di sini ada pengertiannya, kemudian ada unsur-unsur beritanya sendiri, kemudian pokok-pokok berita yang harus ada dalam suatu teks berita tersebut. Yang kemungkinan nanti kita akan diantarkan ke bagaimana cara kita meringkas suatu teks dan menyimpulkan dari bacaan yang ada di berita seperti itu. Nah, saya jelaskan dulu ya mengenai pengertian teks berita. Ini ya, teks berita di sini. Ya, ini pembagiannya tiga ini. Kita ke pengertian yang pertama. Pengertian teks berita, berita itu berarti suatu kabar, ya, suatu kabar, suatu informasi atau kejadian, peristiwa yang memang sudah terjadi, yang memang sudah bisa dibuktikan ada gitu. Kita nggak bisa menerka-nerka peristiwa itu ada atau belum. Kalau misal masih menduga-duga itu bukan berita gitu, itu masih praduga, masih berupa kejadian yang belum terlaksana lah gitu, yang masih akan terlaksana. Nah, tapi di sini kita lebih dikhususkan untuk melihat berita yang sesuai dengan fakta seperti itu. Kemudian kita ketika membahas suatu berita kan harus sesuai dengan fakta nih. Nah, faktanya itu bisa digolongkan menjadi beberapa syarat gitu. Kenapa fakta ini bisa harus ada? Kenapa fakta ini bisa menjadi sebuah tulisan? Nah, itu digolongkan dengan istilah namanya adik simba. Tahu nggak adik simba? Nggak tahu Kak. Nggak tahu ya. Adik simba itu istilah dari apa, siapa, mengapa, ya, kapan dulu, kapan, mengapa, dan bagaimana di sini. Nah, adik simba ini, semisal teman-teman ingat kemarin materi bahasa Inggris, nah itu kan ada 5W1H, ya kan? What, where, who, nah kemudian apa lagi? When, sama terakhir apa? How, ya itu. Jadi di bahasa Indonesia pun juga sama, kita menerapkan itu. Namun istilah bahasa Indonesia ini namanya adik simba, biar teman-teman ingat ya, adik simba. Nah, kelima golongan ini, kelima syarat ini itu menjadi suatu unsur berita yang harus selalu ada dan bisa dikembangkan menjadi teks. Teks kan tulisan ya. Nah, ketika teman-teman ingin membuat berita, membuat tulisan berita, teman-teman harus mengetahui unsur ini, harus memakai unsur ini gitu. 5W1H. Nah, tapi sebelumnya dari berita itu sendiri tuh seringnya diperoleh dari mana sih gitu. Teman-teman bisa tahu ada berita atau tidaknya itu dari mana? Ada dua macam cara dan biasanya digolongkan menjadi dua macam media untuk bisa tahu beritanya, yaitu media cetak sama media elektronik seperti itu. Dan media cetak, media elektronik inilah yang akan mengantarkan teman-teman untuk mengetahui berita apa yang sedang terjadi, khususnya di negara kita, Indonesia. Sampai sini ada yang mau nanya enggak? Belum ada? Belum. Oke, lanjut ya. Kita tadi sudah membahas tentang macam-macam berita, sudah membahas tentang unsur-unsur berita. Nah, kemudian berita ini nantinya akan diapakan gitu. Sudah pasti akan dipublikasikan kan.
Nah tapi ada nih orang-orang yang mungkin merasa berita ini kok banyak sekali gitu, kok harus membaca seperti selama apakah saya harus membaca berita ini. Nah kita makanya ada juga ilmu yang akan kita butuhkan, yaitu ilmu meringkas dan menyimpulkan di sini. Nah meringkas atau menyimpulkan inilah yang nanti akan teman-teman gunakan agar bisa paham mengenai berita yang sedang teman-teman baca atau dimengerti seperti itu. Ringkasannya apa? Ya, ringkasan itu sendiri merupakan penyajian bacaan dalam bentuk singkat yang mempertahankan unsur isi dan inti permasalahan bacaan asli. Bisa dibilang ketika teman-teman membaca berita yang banyak paragraf gitu ya, 8 paragraf, 9 paragraf, itu bisa diringkas menjadi cuma 2 paragraf gitu. Dengan mengambil pokok-pokok berita yang ada di dalam tiap paragraf seperti itu. Jadi teman-teman nggak harus baca panjang gitu. Ambil saja pokok-pokok beritanya. Nanti teman-teman pasti akan paham alur berita yang sedang dibaca seperti itu. Kemudian setelah meringkas ada lagi nih kesimpulan. Nah kesimpulan ini apa? Ayo bedanya apa coba? Ringkasan sama kesimpulan tahu nggak bedanya? Kurang tahu nggak? Kurang tahu. Ya berarti saya jelaskan ya. Menyimpulkan ini merupakan istilah untuk kita bisa memahami seluruh alur yang ada di berita. Ini sedikit berbeda dengan ringkasan. Ringkasan hanya mengambil pokok-pokok berita yang ada di tiap paragrafnya, hanya mengambil inti-intinya saja gitu kan. Kemudian kita rangkai, kita gabung jadi satu. Nah, kalau menyimpulkan, untuk menyimpulkan ini teman-teman dari awal sampai akhir itu dibaca, seluruhnya itu dibaca. Jadi jangan sampai ada bagian yang terlewat dan teman-teman membaca kesimpulan tersebut dan kemudian teman-teman simpulkan sendiri. Intinya berita ini sedang bahas apa, bisa dalam satu kalimat, bisa dalam satu paragraf, terserah. Yang penting teman-teman harus memahami keseluruhan alur berita itu gitu. Dan itu sesuai dengan fakta, jangan teman-teman membuat opini sendiri gitu. Opini apa coba? Pendapat. Nah, opini pendapat kan, berarti teman-teman tidak boleh mencampurkan pendapat teman-teman pribadi di dalam berita. Nggak boleh, harus sesuai dengan keadaan yang ada gitu, peristiwa yang terjadi. Misalkan ada kecelakaan nih gitu, kecelakaannya tragis, tabrak lari, orangnya pelakunya cewek, yang kena cowok. Nah, teman-teman ngasih opini, loh kok aneh, biasanya kan yang nabrak cowok, yang jadi korban cewek, enggak aku mau ngajak yang jadi pelakunya cowok aja gitu. Ya nggak boleh kayak gitu ya kan, kita harus sesuai dengan fakta gitu. Makanya itu nanti bakal dihukum teman-teman kalau misal menyalahgunakan apa peristiwa seperti itu, menyalahgunakan keadaan seperti itu. Itu kan sudah ya, jadi intinya meringkas dan menyimpulkan seperti itu. Kemudian unsur-unsur berita yang tadi apa aja coba? Unsurnya apa coba? 5W 1H Pak. Istilahnya apa kalau di bahasa Indonesia? Aska di Mega, ya. Apa? Aska di Mega. Ya. Oh ya, itu bisa juga jadi istilah lain ya? Ya. Oh ya. Apa singkatannya apa? Apa, siapa, kapan, mengapa, gimana, bagaimana. Oh ya siap. Berarti mirip ya, hampir mirip ya sama adik Simba yang tadi. Adik Simba kan juga apa, gimana, kapan, siapa, bagaimana gitu kan. Adik Sim nggak mengapanya kurang, mengapa, bagaimana. Ada si Mega apa tadi? Aska di Mega. Oh. Masih ini ya, masih teringat ya. Ya oke. Kemudian saya mau coba tanya nih ke Mas Faiz. Apa nggak saya? Ya, Masuk satu baru dulu, pengen. nanti semuanya dapat ya. Kalau tadi kan saya kan menjelaskan macam-macam berita, ya kan. Mas Faiz tahu nggak contohnya macam berita itu apa saja gitu mungkin? Berita yang digolongkannya itu berita tentang apa gitu? Sering baca koran nggak Mas? Nggak tahu Kak. Oh nggak tahu. Jarang baca koran. Oh ya sudah. Kalau Mas Akbar mungkin Koran. macam-macam berita yang ada di media cetak elektronik. Tadi kan Iya, contohnya kayak tadi tentang kecelakaan. Nah, itu salah satu contoh macam berita gitu. Macam berita terjadi longsor di kabupaten. Oh iya, bencana alam berarti. Bencana alam. Terus ada lagi nggak? Ada lagi, misalkan Gempa. Bencana alam sama. itu bencana alam sama aja. Terus ada lagi nggak? Itu tadi kecelakaan sudah, bencana alam sudah, berita sepak bola terkini. Oh, olahraga. Oh iya. Alasannya Manchester United
kembali ke puncak klasmen 1 setelah mengalahkan Fulham 2-1. Wah, ngikutin sepak bola sekali ya. Iya. Oh iya iya. Berarti iya. seperti RRQ kak. Seperti RRQ itu apa ya? RRQ itu pemain Mobile Legends kak. Oh, Iya. oh suka main Mobile Legends juga. Suka, berarti. suka. Oh iya 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 iya. Tak berarti itu macamnya berita yang mana tuh? Berita hiburan. Hiburan. Oh iya. Kalau Kak Aldi mungkin Politik, ekonomi. politik. Oh, berarti ikut ini ya pergerakan dari Jokowi kemana gitu diikuti gitu ya. Oh iya oke. Sukanya channelnya TV One, Metro TV. Ya. Metode itu. Oke, kita lanjut ya langsung ya. Berarti tadi macam berita sudah ada, kemudian ringkasan menyimpulkan. Nah, mungkin dari saya, dari kakak itu saja sih yang mau diberitahu ke kalian. Ada pertanyaan nggak mengenai seluruh materi? Oh ya, Saya kak, kan tadi disebutin tuh beberapa macam berita, tapi belum lengkap. Nah, saya pengen tahu macam-macam berita tuh apa aja. oh iya oke. Sampai lengkap ya kak, biar Sampai saya lengkap, tahu. siap. Nah, dari macam berita itu tadi kan sudah dijelaskan ada macam berita tentang kecelakaan, tentang bencana alam, tentang hiburan, tentang politik. Nah, ini tuh bisa menjadi golongan juga dari beberapa berita yang lain seperti berita tentang penyakit gitu kan, kemudian berita tentang kebakaran, bencana alam sama gitu. Kalau misal mau saya golongkan lagi lebih khusus, mungkin langsung ke contoh aja mungkin ya. Kayak misal bencana alam, kebakaran, gempa, banjir. Yang kemarin Sulawesi Barat, tahu ya, Sulawesi Barat ada kejadian gempa dan tsunami itu kan, itu termasuk berita bencana alam. Kemudian misal kecelakaan lalu lintas. Nah, di situ teman-teman tahu kan seringkali di tiap kota di sini bahkan juga sering ada kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh dari bertemunya dua kendaraan atau orang yang mungkin salah langkah ketika sedang berkendara seperti itu. Kemudian ada kasus kekerasan seksual. Wah, teman-teman terlalu tinggi ya ini ya kalau misalnya buat teman-teman ya. Intinya kekerasan dari manusia gitu ke manusia yang lain. Kayak si Akbar tiba-tiba mukul Fauzi tanpa alasan gitu kan. Nah, itu kan bikin Fauzinya kesal kan. Nah, kalau misal Fauzinya sampai memukul dengan lebih keras, kemudian baku hantam sampai masuk rumah sakit, jadi berita itu nanti ya kan, jadi kekerasan. Nah, itu sama konsepnya. Makanya jangan sampai ya, jangan sampai kayak gitu ya. Janji lah ya, jangan sampai ya kayak gitu. Oke. Janji kak. Terus itu kurang lebih macam-macam beritanya Pak Yes. Jadi dari contoh-contoh itu mungkin bisa jadi referensi nanti teman-teman bagaimana ketika sedang membaca berita di TV. Oh, ini masuk golongan di mana, masuk macam berita yang mana. Nah, semoga bisa lebih memahami. Ada lagi mungkin? Cukup ya. Tanya sih. Tanya apa Pak Is? Ya, terserah kamu lah. Cukup, menurut saya cukup. Oh, cukup. Ya, sudah. Tapi intinya paham ya tentang teks berita ini. Oke. Nah, karena teman-teman di sini merasa paham, saya ingin kasih tugas Saya tanya lagi. Oh Kak. iya, gimana? Contoh penyebaran media tuh kan ada dua tuh, media cetak dan media elektronik. Nah, Iya. itu tuh apa bedanya sih media cetak dan media elektronik dan apa contohnya gitu kan? Oh Contohnya iya apa iya. aja? Tadi ya media cetak sama elektronik. Nah, Contohnya apa aja kak? media cetak itu kan bagaimana ketika kita membaca berita itu dengan apa ya, dengan aslinya gitu, dengan ada suatu bentuk yang nyata, yang asli. Dia dicetak oleh peralatan. Nah, peralatan inilah yang nanti akan mencetak media-media tersebut yang kemudian kita baca di rumah. Contohnya mungkin kalau misal teman-teman bingung kayak majalah, koran, tabloid ya itu sama dengan majalah bisa. Jadi ada misal seperti Kompas. Misal teman-teman di rumah sering melihat bapak tiba-tiba beli koran gitu kan, ada Jawa Pos sama Kompas. Nah, itu salah satu koran gitu. Saya nggak nyebut merek ya, tapi emang itu yang paling banyak dipakai di sini gitu, di Indonesia. Dari teman-teman media koran inilah yang akan merangkum berita-berita yang sedang terjadi di hari itu biasanya. Nah, sedangkan elektronik itu medianya tidak dalam bentuk bukti nyata, tidak dalam bentuk asli seperti ini, tidak, tapi dia menggunakan virtual atau berat ya?
dia menggunakan media digital sehingga dari berita-berita tersebut teman-teman bisa melihatnya bisa melalui contohnya pakai televisi, bisa melalui radio gitu. Yang penting mereka itu menampilkannya hanya bisa melalui gambar dan suara seperti itu. Contohnya yaitu televisi sama radio. Bisa juga melalui handphone. Teman-teman ada yang udah punya handphone pasti kan di sini. Nah, itu bisa dibuka artikelnya tentang berita. Itu bedanya mungkin media cetak sama elektronik. Seperti itu. Oke, siap Kak. Cukup ya? Ada lagi? Tidak. Oke, saya kasih tugas nih buat teman-teman supaya lebih memahami materi yang saya berikan hari ini. Di sini saya punya namanya Word Square. Word Square. Apa itu Kak? Word Square itu apa? Nah, teman-teman tahu nggak di koran biasanya ada teka-teki silang. Nah, Oh iya tahu. Bapak nah, saya ngerjain itu biasanya. sering kan ya? Ya, itu kan kotaknya kosong nih. Nah, kalau ini Word Square itu dia sudah terisi kata-katanya. Nah, teman-teman tinggal nanti mencari kata yang sesuai dengan apa yang dicari gitu, sesuai dengan apa yang harus dicari di Word Square ini. Nah, Word Square ini kan salah satu cara agar teman-teman lebih memahami tentang materi yang diberikan seperti itu. Saya coba bagi dulu ya. Oke. Dan dibaca dulu tuh tugasnya. Dan semoga teman-teman bisa lebih memahami ya setelah saya berikan tugas ini. Nah, ini tentang soalnya seperti itu. Monggo bisa dikerjakan ya. Kok boleh kerja sama? Loh, tak boleh dong. Habis ini saya kasih. Tak boleh. Ya. Ini sendiri lah. Nah, setelah itu dari teman-teman di sini nanti akan mengerjakan satu-satu, terus nanti silakan teman-teman dikumpulkan ya, udah ya, sudah ya. Ini itu exit. Ya, ini aja. Oke. Nama saya. Sambil saya tunggu, mungkin saya akhiri dulu ya untuk materi di pagi hari ini tentang teks berita. Semoga untuk materi ini bisa teman-teman pahami, bisa teman-teman laksanakan juga, bisa teman-teman terapkan untuk kedepannya dari teks berita yang teman-teman pelajari hari ini. Sekian mungkin dari saya. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.